Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar teknik menyederhanakan rangkaian logika menggunakan SOP dan POS. Bagaimana teknik SOP dan POS? Mari kita saksikan materi berikut ini. Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, di mana kita nanti akan belajar apa itu rangkaian SOP, apa itu rangkaian POS. Nah, ini bukan sayur sop dimakan Pak Pos gitu, bukan ya. Jadi SOP maupun POS ini ada pengertian tersendiri gitu ya. Nah, apa itu? Oke, kita akan bahas satu persatu. SOP itu kalau kita definisikan ini, sum of products. Sum itu berarti penjumlahan, products itu ya perkalian gitu ya. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ini. Dalam suatu persamaan logika itu bisa kita buat ke dalam bentuk SOP. Bagaimana? Ini kita lihat dulu definisi dari SOP itu sendiri atau ekspresi SOP, di mana itu dibentuk dari dua atau lebih fungsi n, ya kan? Kemudian dari setiap n itu, setiap fungsi n atau setiap persamaan n itu diorkan. Nah, bagaimana bentuknya? Ini contoh persamaan SOP atau sum of product. Jadi dari masing-masing fungsi ini adalah fungsi n, ini fungsi n, ini juga fungsi n. Dari masing-masing fungsi n ini diorkan. Nah, ini yang dinamakan bentuk SOP, sum of products, jumlah dari produk-produk gitu ya. Jadi setiap fungsi ini diproduk-produkkan dulu. Fungsi pertama ini ACD, ini produk dari ACD atau N dari ACD. Tidak ada fungsi lain di sini selain N gitu ya, kecuali not ya. Not kan untuk satu operasi saja. Artinya dua atau lebih dari input itu yang di N kan. Ada C bar D atau satu proses saja. Nah, ini dari masing-masing fungsi ini diorkan. Begitu juga dengan ini B C D bar, ini kan fungsi n gitu kan ya. Kemudian diorkan, ini fungsi n lagi diorkan, fungsi n lagi, fungsi n diorkan dengan fungsi n, diorkan dengan fungsi n. Nah, bagaimana jika diketahui dari tabel kebenaran untuk mendapatkan persamaan SOP? Nah, bagaimana jika diketahui dari sebuah tabel kebenaran untuk mendapatkan persamaan SOP atau sum of products? Ini kita akan pilih hanya output yang bernilai 1. Itu saja yang kita pilih. Nanti kita susun menjadi sebuah persamaan. Nanti ada contohnya. Kita lanjut dulu. Nah, yang kedua ini POS atau product of sums. Ya,
Jadi beberapa sum, beberapa penjumlahan itu kita kalikan. Ya, kita produkkan. Nah, ekspresi POS ini dibentuk dari 2 atau lebih fungsi OR, kemudian di N-kan. Ada fungsi OR, fungsi OR, fungsi OR. Masing-masing fungsi OR ini kita N-kan. Nah, ini contohnya. Ada fungsi OR yang pertama, ini A OR B. Fungsi OR yang kedua, B OR D. Nah, dari OR yang pertama dan OR yang kedua ini kita N-kan. Nah, ini namanya POS atau product of sum. Dan yang kedua, contoh yang kedua, ada B OR C bar OR D bar. Ini fungsi yang pertama. Ada BC OR E bar. Ini fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama ini mengandung OR semua atau fungsi OR utamanya. Fungsi yang kedua ini juga fungsi OR utamanya. Ini BC ini karena jadi satu kesatuan. Ini yang kita utamakan, ya kan? Nah, dari fungsi yang pertama dan fungsi yang kedua yang mengandung OR ini kita N-kan. Ya, begitu juga persamaan yang ketiga ini, A OR C bar. Fungsi yang pertama, B bar OR E, C OR D. Setiap fungsi-fungsi OR ini kita N-kan. Nah, itu namanya POS atau product of sums. Nah, bagaimana jika kita mau menyusun persamaan POS ini dari sebuah tabel kebenaran? Kita bisa menyusun persamaan POS dari tabel kebenaran. Itu kita hanya memilih output yang bernilai 0. Oke ya, jadi jelas ya bedanya. Kalau POS tadi bentuknya seperti ini, dari fungsi N, fungsi N, fungsi N ini di-OR-kan. Tapi kalau POS fungsi OR ini kita N-kan. Nah, itu bedanya. Kemudian ini misalkan ini ada sebuah contoh gitu ya. Ada contoh, ini persamaannya sebagai berikut. Ya. Bagaimana untuk mendapatkan persamaan POS dari persamaan ini atau sum of product atau product of sum dari persamaan ini. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah ini. Kita kemarin sebelumnya sudah belajar tentang aturan De Morgan, ya, penyederhanaan menggunakan aturan boolean. Nah, ini kita jabarkan dulu De Morgan, sifat De Morgannya. Masih ingat De Morgan? Ya, setiap inputnya dibarkan, setiap operasinya juga dibarkan. Nah, ini kalau kita De Morgan kan A B bar. Nah, di bar lagi kan karena ada fungsi bar di sini ya. Kemudian operasi OR-nya ini juga di bar jadi N. C bar D ini juga dibarkan. Nah, ini kan masih belum kelihatan nih bentuk POS atau SOP-nya. Maka ini kan masih ada sifat De Morgan ini yang bisa kita jabarkan gitu ya, dengan menggunakan aturan De Morgan. Maka ini akan bisa menjadi A bar, ya kan? Tanda N-nya ini berubah jadi OR, ya kan? Kemudian B bar dibarkan. B bar dibarkan lagi. Jadinya ya B ya, seperti sifat aturan boolean sebelumnya ya, kita sudah belajar. B bar dibarkan jadi B. Nah, sehingga dari persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan A bar plus B atau A bar or B. Kemudian persamaan yang kedua ini juga kita jabarkan menggunakan aturan De Morgan ya. C bar bar menjadi C. Kemudian ini N dibarkan jadi OR. Kemudian D bar. Nah, dari sini, nah ini sudah bisa kita dapatkan sebuah persamaan. Ini bisa kelihatan ya bentuknya apa? Ya,
ada fungsi OR, kemudian masing-masing fungsi ini di-N-kan. Ini bentuk dari POS. Ya. Bentuk POS-nya ya. Atau product of sum. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat persamaan POS atau persamaan SOP-nya, sum of product-nya? Maka menggunakan operasi distribusi seperti pada materi aljabar boolean sebelumnya. Ini nanti akan bisa kita dapatkan bentuk SOP-nya atau sum of product-nya. A di-N-kan dengan C satu persatu ya. Kemudian plus A bar dengan D bar ya kan. Kemudian B dengan C. Ya, kemudian B D bar. Nah, masing-masing fungsi-fungsi N ini kita OR-kan. Sama ini sama seperti operasi distribusi matematis biasa gitu ya. Nah, maka dari sini kita sudah bisa mendapatkan bentuk SOP atau sum of products. Sehingga dari persamaan ini rangkaian awal. Kalau kita persamaan sebelumnya, kalau kita buat menjadi rangkaian gerbang logika, ini bentuknya seperti ini. Nah, ya kan? Kemudian kalau kita mau merangkai dari persamaan POS tadi, bentuknya seperti ini. Nah, kalau persamaan SOP-nya tadi kalau dirangkai menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan persamaan SOP maupun POS dari tabel kebenaran? Nah, seperti yang tadi kita diskusikan atau kita jelaskan bahwa untuk mendapatkan persamaan SOP dari tabel kebenaran, maka kita akan mengambil output hanya yang bernilai 1. Berarti ini nanti ada 1, ada 2, ada 3. Kalau persamaan POS, maka diambil hanya output yang bernilai 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita coba. Nah, untuk mendapatkan SOP, kita memilih output yang bernilai 1. Ini ya, ada 3 tadi ya. Maka langsung saja dari persamaan yang pertama ini kita lihat inputnya. Inputnya 001. Berarti 0 ini berarti ini tandanya bar gitu ya. A bar, B bar, C. Nah, kemudian persamaan yang kedua 100. Berarti ini ya, A B bar C bar, A B bar C bar. Persamaan yang ketiga, kalau 1 input itu sendiri ya, kalau 0 nanti dibarkan. A B bar C, A B bar C. Nah, ini kalau kita susun, kita sudah mendapatkan 3 buah persamaan, maka ini nanti kita OR-kan. Ini bentuk N ya, masing-masing ya. Ini kita OR-kan. Jadi X sama dengan ini. Ada fungsi N pertama, fungsi N kedua, fungsi N yang ketiga. Ini masing-masing fungsi kita OR-kan. Maka jadilah bentuk SOP-nya. Nah, bagaimana kalau bentuk POS-nya? Ini kita ambil setiap output yang bernilai 0. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau pada bentuk SOP untuk mendapatkan persamaan masing-masing ini, perhatikan ya. Kalau nilai inputnya 0, maka dia dibarkan. Kalau nilainya 1, maka ditulis saja ya. Kayak ini 001 berarti A bar B bar C.
Oke. Berbeda jika kita akan menuliskan persamaan POS-nya dengan memilih output yang bernilai 0, maka kebalikan dari sebelumnya. Kalau inputnya atau kombinasi inputnya ini bernilai 0, maka kita tuliskan itu inputnya. Kalau inputnya itu bernilai 1, kita tulis bar, gitu ya. Contoh, ini persamaan yang pertama. Bernilai 0 kan outputnya. Nah, inputnya ini 0, 0, 0. Maka kita tuliskan saja A plus B plus C. Oke, persamaan yang kedua. Ini outputnya 0. Maka kita tuliskan dari inputnya ini 0, 1, 0. Maka A. Karena B ini bernilai 1, kita barkan. A, B bar, C. A, B bar, C. Nah, ini diorkan ya. Nah, kemudian yang ketiga 0, 1, 1. A, B bar, C bar. A, B bar, C bar. Diorkan ya. Kemudian yang keempat 1, 1, 0. A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. Kemudian yang kelima 1, 1, 1. Ini inputnya. Dibarkan semua. A bar, B bar, C bar. A bar, B bar, C bar. Dari sini kita sudah mendapatkan 5 buah persamaan OR, ya kan? Nah, baru setelah itu kita rangkai. Ini persamaan pos ya. A plus B plus C ini fungsi OR yang pertama, fungsi OR yang kedua, fungsi OR yang ketiga, fungsi OR yang keempat, fungsi OR yang kelima. Masing-masing fungsi OR ini kita n-kan. Satu, ini di n-kan, di n-kan, di n-kan, di n-kan. Nah. Baik, itu dia bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bentuk persamaan sum of product dan product of sum dari sebuah persamaan logika atau dari tabel kebenaran. Nah, ini nanti kenapa kita menggunakan SOP dan POS? Nah, pertama nanti kita bisa mendapatkan persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Kalau kita merancang dari tabel kebenaran, maka kita bisa menyusun persamaan logikanya. Ya, kita mau menggunakan teknik SOP atau kita mau menggunakan teknik POS, gitu ya. Yang kedua, ini juga nanti bisa kita gunakan dari bentuk SOP dan POS ini. Mana kira-kira bentuk yang paling sederhana atau hanya membutuhkan sedikit gerbang. Nah, itu nanti bisa kita pilih sebagai acuan nanti ya, kalau kita ingin mengimplementasikan menjadi sebuah hardware nanti ya. Nah, baik, itu kira-kira untuk materi SOP dan POS. Nanti silakan di modul praktikum, silakan dicoba, ada beberapa kasus nanti kita akan mencoba membentuk dari persamaan itu, kita bentuk SOP atau POS-nya. Silakan diikuti petunjuk yang sudah ada. Bagaimana? Gampang kan menggunakan teknik SOP dan POS? Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.